بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ويل يومئذ للمكذبين. Ayat 10. Celaka di hari itu bagi orang-orang yang berani mendustakan. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Mereka yang berani mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atin. Tidak ada yang berani mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas, asim, dan orang-orang yang durhaka, durjana, para pendosa yang tidak malu lagi dengan dosa yang mereka perbuat. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan, diingatkan dengan ayat-ayat kami, maka mereka pasti membantah sambil mengatakan ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat tentang kitab orang-orang yang durjana, pendosa kata Allah ada dalam sijin. Tahukah engkau apakah sijin? Sijin itu adalah kitab catatan yang markum, catatan amal yang semuanya detil tertulis. Maka ketika sudah diterima itu catatan amal dari sijin itu, celaka bagi orang-orang yang pendusta kata Allah. Kalau sama orang tua kita dibilang celaka, itu aja udah gemeter kita. Diomelin kita takut, sama orang tua kebayang. Kalau yang bilang celaka itu adalah Allah. Celaka kamu. Hilaf, kesalahan, dosa, kalau tidak sengaja masih bisa diampuni. Tapi kalau berulang-ulang, bahkan melampaui batas, ini namanya kecelakaan yang kurang ajar. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan terhadap hari kiamat. Semua agama mengajarkan, baik yang samawi maupun yang bukan samawi. Agama yang turun dari langit seperti Yahudi, seperti Nasrani, seperti Muslim, agama Islam, itu mengajarkan bahwa ada hari pembalasan. Yang agama non-samawi juga, mereka percaya
ada pembalasan yang disebut dengan karma. Jadi maknanya hari pembalasan itu secara insting naluriah itu ada. Dan kalau perbuatan-perbuatan kita yang di dunia ini aja bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nanti pasti akan dapatkan balasannya. Ayah bunda, dalam ilmu fisika ada disebut hukum kekekalan energi. Kalau ayah bunda tebarkan energi positif, baliknya adalah positif. Kalau ayah bunda senantiasa tebarkan energi negatif, baliknya negatif. Dan energi itu kekal selama-lamanya. Maknanya, kalau ayah bunda ngucap salam ya, maka salam itu energinya akan balik kepada diri kita sendiri. Cobain ya. Saya coba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu warahmatullahi wabarakatuh. energi kebaikan tuh balik langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ada yang energinya langsung dibayar, ada yang delay, telat ngebalesnya itu. Yang ngucap salamnya telat. Gitu. Jadi maknanya juga begitu. Sama. Doa nih kita pada Allah, ya Allah selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Gaza. Jangan kira bahwa itu energinya enggak bakal ngumpul dan menyatu. Jawabannya pasti. Kapan? Bisa cepat, bisa lambat. Tadi itu, ada yang dijawabnya cepat, ada yang dijawabnya lambat. Kayak yang dari Pekalongan kan delay, panjang itu, Pekalongan jauh. Jadi sama, semuanya juga begitu ayah bunda. Ayah bunda senang nolong orang. Nanti ketika kita lagi susah, kita nggak minta pertolongan, datang tuh pertolongan itu. Kenapa? Energi itu kekal, abadi. Kalau yang disebarkan adalah positif, 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 positif. Baliknya ke kita pasti. Baliknya ke kita pasti. Sebaliknya kalau yang sebarin energi negatif, 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 pasti itu energi negatif balik ke kita. Contoh, bunda, ayah anda gosip, ngomongin aib orang. Meski nggak kedengaran sama yang diomongin. Nanti aib kita bakal diomongin sama orang. Itu pasti. Jadi energi negatif itu juga kekal. Tapi kalau kita nggak pernah ngomongin aib orang, kita tutup-tutupin aib orang, aib kita juga nggak bakal diomongin sama orang lain. Enggak tuh kita nggak suka ngomongin aib orang. Kalau ada ngomong aib orang, kita tinggalin. Maka nanti orang-orang juga kalau pengen ngomongin aib, ngapain sih ngomongin aib dia? Dia itu orang baik, tuh banyak yang jagain. Ini orang-orang baik. Maka karena ini, pagi ini kuliahnya bernama Hukum Kekekalan Energi. Ini Usbok kasih ilmu tingkat tinggi buat ayah bunda. Nggak tahu nih, di ITB Ayah Sadirman, belajar apa kagak nih? Hukum Kekekalan Energi. Ini ilmu fisika. Dan hukum kekekalan energi itu dibayarnya terserah Allah. Ayah bunda punya tabungan. Sebagian kita ada yang punya deposito. Buat apa? Buat hari depan. Ayah bunda, kalau tabungan itu makin lama disimpan, maka akan makin menggulung. Namanya compound interest. Ini pagi-pagi habis ngomongin hukum kekekalan energi, Usbok ngomong tentang ekonomi sekarang. Mudah-mudahan biarin puyeng-puyeng nih. Biar naik kelas. Compound interest tuh ayah bunda, contoh, kalau ayah bunda taruh duitnya 100 juta,
Dan kemudian nggak diambil-ambil nih. Setahun ke depan, sebut kita taruh deposito syariah, wadiah, di bank syariah. Setelah setahun, sebut paling hebat, bagi hasilnya nisbahnya 7%. Maka 107 juta tuh jadinya. Kecil loh, compound interest itu jangan diambil-ambil. Maka pokoknya dan bagi hasilnya putrin lagi. 107 juta di tahun kedua, itu ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali lagi 7%. Maka 107 juta bantuin tuh. Ditambah lagi ya kira-kira 8-9 juta, maka dia akan jadi 115. Bersabar. Nanti 20 tahun, 30 tahun, yang 100 jutanya ya bunda, bisa jadi angkanya sudah 1 miliar. Dan orang-orang seperti Warren Buffett misalnya, orang terkaya nomor 3 di dunia, uangnya diputerin itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, 50 tahun. Jadi dia makin gede, menggulung. Pokoknya dan nisbahnya bagi hasilnya gulungin terus. Itu yang disebut compound interest. Kebayang nggak ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Itu yang disebut energi, duit yang kecil bisa jadi ribuan triliun sekarang. Dimiliki oleh Warren Buffett. Jadi ribuan triliun. Digulung. Kalau itu tempo 50 tahun, kebayang nggak ya bunda? Kalau energinya sama Allah Subhanahu wa taala diputerin jadi compound interest jadi ratusan tahun. Contoh. Nanti di hari kiamat setiap kita bakal dihisap langsung sama Allah. Lalu kemudian Allah nanya kepada hamba yang Allah sayang, muslim-muslimah. Hambaku, adakah di antara doa-doa yang kau panjatkan sudah aku kabulkan di dunia? Lalu kita bilang, ada ya Allah, banyak doa-doaku yang kau sudah kabulkan. Lalu Allah tersenyum, Allah bilang, hambaku, adakah doa-doamu ketika di dunia yang belum aku kabulkan? Lalu kita mikir, ada ya Allah, banyak. Bunda, ayah, banyak nggak doa yang belum Allah kabulkan sampai saat ini? Banyak nggak? Banyak kan? Banyak. Lalu kemudian Allah bilang, ini adalah hari pembalasan. Dan sengaja aku tangguhkan untukmu. Lalu kemudian disebut sama Allah satu doa yang pernah kita ucapkan dan belum Allah kabulkan. Lalu kemudian Allah tampakkan. Jadi dia jadi energi yang gede, bagus, indah. Dan begitu kita lihat itu, inilah doa yang belum sempat aku ijabah dan aku simpan untukmu hambaku. Lalu kemudian kita nangis tuh ayah bunda di hadapan Allah. Dan kita ngomongin, ya Allah, kalau tahu doa akan seperti ini, balasannya aku berharap tidak ada satu doaku pun yang kau ijabah ketika di dunia. Ini yang disebut hukum kekekalan energi. Ayah bunda PR-nya cari ya hadis qudsi itu. Hamba yang dihisap sama Allah dan dia menyesal, ya Allah kalau tahu begini indahnya ijabah doa, aku berharap tidak ada satu doaku pun ketika di dunia engkau kabulkan. Jadi saking indah. Kalau itu ayah bunda, kekekalannya, energinya dibalas sama Allah di hari kiamat, energi positif, kebayang nggak kalau itu energi negatif? Jadi setelah kita mati, ratusan tahun, ribuan tahun kita dikubur, dia akan terus menggulung energinya. Maka ini celaka buat orang yang mendustakan agama. Mereka yang berani mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang berani mendustakannya kecuali orang yang melampaui batas.
Jadi orang-orang yang melampaui batas. Bunda, makan satu piring kenyang apa enggak? Kenyang kan? Kalau makan 2 piring masih kuat nggak ya Bunda? Nggak kuat. Sebagian orang Nggak masih, kuat, Sob. jangan Bawa. pura-pura jaim, masih ada yang suka nambah makan nih. Saya Saya lihat kayak gitu. enggak kuat. Kalau ada orang yang bisa makan sepiring, ada juga orang yang makan 2 piring. Kira-kira kalau dikasih 3 piring kuat nggak? Enggak. 2 piring aja udah Iya. kenyang, apalagi 3 piring. Satu piring aja Tapi ngap. Masya Allah, ketahuilah bahwa 3 piring aja nggak muat. Lalu buat apa? Buat apa melampaui batas? Bahkan ada orang yang makan udah gawat. Aspal, jalan, jembatan, tiang, negara. Itu yang disebut melampaui batas. Dan Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Suaranya ditutup lagi, yang suara bocor. Asim, dan orang-orang yang nggak malu berbuat dosa. Bunda, berbuat dosa itu memalukan. Dan kalau masih ada rasa malu, itu tandanya iman. Cari hadisnya ya. Salah satu tandanya iman adalah malu, rasa malu. PR nomor 2, hari ini. Rasa malu adalah bagian dari iman, kata Rasulullah SAW. Jadi, dan Rasulullah adalah orang syadidul haya wa tawadu. Orang yang amat pemalu, Rasulullah. Wa tawadu, dan orang yang amat rendah hati. Dan orang-orang pendosa itu nggak punya rasa malu lagi. Saya nggak kebayang kalau ayah bunda yang rajin nutup aurat, tiba-tiba bunda pakai bikini. Nggak kebayang tuh saya. Tuh, ngebayanginnya aja pasti udah pada malu. Tapi Masya Allah, ada orang yang benar-benar nude, nggak pakai baju sama sekali, dan berani kumpul laki-laki perempuan. Nggak malu. Jadi lihat itu ya. Dan ngerasa bilang orang modern. Jadi kalau kayak begitu nggak pakai baju adalah modern, kerbau juga itu lebih modern dari kita kayaknya. Jadi ini yang disebut, yang berani mendustakan agama itu adalah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang pendosa. Jadi dosa itu ayah bunda, sekali kita lakukan, kita resah. Tapi begitu keresahan itu kita coba yang kedua, dicabut rasa resah itu dari hati. Nanti dia akan makin berani, makin berani, makin berani. Bahkan dalam kondisi yang melampaui batas, udah nggak tahu malu. Satu negara ngomongin dia nggak malu. Jadi melampaui batas dan berbuat dosa, udah nggak ada malunya lagi. Kebayang nggak tuh? Nanti di hari kiamat, bagus kalau di dunia ini nggak dibales. Nah kalau di sana dibalesnya, Masya Allah. Zatul alaihi ayatuna qala satirul awalin. Kalau diingetin dengan ayat-ayat kami, ada yang ingetin, dia ngerasa menjadi orang paling pintar. Adalah nggak usah bawa-bawa agama. Ini mah cuma dongeng aja. Ini mitologi. Ini obrolan orang-orang dahulu. Ngerasa bahwa dia orang modern lebih pintar dari orang dahulu. Apa hebatnya mau berkuasa? Fir'aun kekuasaan jauh lebih gede daripada kamu. Mau banyak harta, Korun juga lebih kaya dari kita. Ayah bunda, nanti cari ya dalam surat berapa ayat berapa tentang kekayaannya Korun yang Allah benamkan.
Cari, biar ayah bunda yang belum pernah tahu. Lihat betapa kayanya dia. Dan disebut sama Allah. Mau ngaku teknologinya jauh lebih canggih dari kita. Kita nggak ada apa-apanya dibanding kaum Samud, kaum Ad, alladzina jabu sakhra bil wad. Teknologinya, bangunan yang kita bangun mana sih yang lebih hebat? Mereka udah ribuan tahun, bangunannya masih ada tuh. Jadi teknologi mereka jauh lebih hebat daripada teknologi kita. Tapi semuanya itu, mereka adalah orang-orang pendosa dan melampaui batas, Allah hancurkan. Maka kalau kalian mengulang lagi kalau kesalahan-kesalahan yang sama, nggak berkaca dengan yang itu semua. Dan kalau teknologi kita berasa hebat, nggak ada hebat-hebatnya. Nggak tahu saya sudah sampaikan ke ayah bunda apa belum. Dulu waktu Telkomsel rilis 3G, sekarang sudah sampai 5G teknologi ini. Waktu mereka rilis 3G, salah satu acaranya mereka bikin sosialisasi, bikin tablik akbar. Saya menjadi penceramahnya dan temanya adalah broadband untuk kemaslahatan umat. Karena itu Ramadan. Ini kawan-kawan direksi Telkomsel kemudian membrief saya. Jadi nanti Usbok ngomongin ini tentang teknologi 3G. Terus saya tanya, ini 3G ini apa kelebihannya? Oh ini speednya Usbok, internetnya 3,6 Mbps. Saat itu keren banget tuh 3,6 Mbps. Sekarang udah ratusan Mbps. Jadi terus saya bilang, apa kelebihannya dengan 3,6 Mbps ini? Ini habis ngomong hukum kekalahan energi, ngomong compound interest, nah sekarang ngomong 3G nih. Woi, pagi-pagi itu ngobrolnya jauh banget. Maka salah seorang direksi menjelaskan, Bos Bob kalau nonton YouTube udah nggak ada buffering lagi. Dan nanti akan sampai kita bisa voice call, video call. Waktu itu nyoba video call-nya masih patah-patah, itu aja wow gitu saya. Terus saya nanya, ini teknologi yang dibuat manusia nanti bisa sampai secanggih apa ya? Oh mungkin nanti bisa sampai gigabyte per second, Bos. Bisa terabyte per second. Kalau sudah sampai setinggi itu, apa yang bisa dilakukan? Maka salah seorang direksi ngomong gini, Usbob misalnya nanti tausiah di New York, ada di sana, terus Usbob bilang ke orang rumah, tolong cariin dong buku saya, kitab saya di perpustakaan, di buku ini segala macam. Nah itu dikirim terus Bob, hanya dalam waktu hitungan detik, nyampe tuh, dari Jakarta ke New York. Saya nanya, secanggih itu? Iya. Itu nanti dikirimnya dari rumah saya ke New York itu bentuknya hard copy apa soft copy? Tanya saya kepada kawan-kawan direksi Telkomsel saat itu. Ya soft copy lah, Usbok. Kata mereka. Oh, kalau begitu ini mah teknologinya obsolete, kuno. Saya bilang gitu. Bukan teknologi modern. Emang ada teknologi yang lebih canggih dari itu? Ada, saya bilang gitu. Teknologinya bisa ngirim barangnya hard copy. Jadi kalau saya produksi buku dari Jakarta, saya ada di New York, bukunya datang ke saya. Teknologi apa tuh, Bob? Tanya para direksi itu ke saya. Saya bilang, teknologi takwa. Ribuan tahun yang lalu, Sulaiman alaihissalam kumpulkan bala tentara yang paling pintar, yang paling hebat untuk mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis. Ayah bunda tahu nggak cerita ini? Maka ditantang oleh Paduka Sulaiman, siapa wahai bala tentara yang sanggup mendatangkan singgasananya Bilqis? Maka qala ifritun minal jin. Jin Ifrit mengatakan, ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan singgasananya sebelum engkau bangkit dari duduk. Ini bangkit gini, ayah bunda gitu. Perlu waktu beberapa detik. Dan itu cepat. Datangnya barang, bukan gambarnya. Tapi
Paduka Sulaiman masih menunggu. Adakah yang lebih hebat lagi? Oh, rupanya ada hamba Allah, manusia, yang menguasai ilmu dari kitabullah. Waktu itu nama kitabullah yang namanya Taurat. Masya Allah, sekarang namanya Al-Quran. Ana atika bi qabla yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup mendatangkannya sebelum matamu berkedip. Dan benar, falamma istaqarra makana, begitu sudah ada di depannya Paduka Sulaiman, maka Paduka Sulaiman berkata, hada min fadli Rabbi, dia buluani ashkur am akfur, teknologi ini adalah anugerah dari Tuhanku. Akan mengujiku, apakah aku termasuk orang bersyukur atau orang yang kufur. Jadi ayah bunda, teknologi internet kita nih, nggak ada apa-apanya dengan teknologi orang dulu. Ribuan tahun yang lalu. Namanya teknologi takwa. PR tuh, nomor 3. Surat apa, ayat berapa tuh? Teknologinya Paduka Sulaiman. Jadi ini teknologinya sekarang dikasih nama adalah apa namanya itu? Yang bisa pindah wujud, barangnya pindah. Allah lupa saya. Mungkin para orang-orang ITB bisa bantuin saya. Namanya apa nih? Yang kayak Star Wars tuh. Pindah. Orang pindah tempat. Ya ada PR deh. Nanti kalau saya ingat, saya kesebut. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan ngerasa bahwa kita ini lebih hebat. Nah, teleportasi. Benar, Pak Rendi. Makasih. Jazakumullah. Teleportasi. Jangan ngerasa bahwa kita lebih hebat dari orang dahulu. Enggak. Hamba-hamba Allah yang bertakwa itu jauh lebih hebat. Nah, karena itu, ayo, orang-orang yang paling bertakwa ada disebut sama Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang paling durjana sama Allah disebut dalam Al-Quran. Sekarang, kita mau ngulang sejarah yang pasukan yang mana? Yang bertakwakah atau yang durjana? Yang durjana ini lagi disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 10, 11, 12, 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16, 17. Dari ayat 10 sampai 17 surah Al-Mutaffifin disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang yang durjana, pasti celaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan Allah kumpulkan kita termasuk dalam barisan orang-orang yang al-abror, orang-orang yang taat sama Allah, orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah bahagiakan kita dengan Islam, dengan iman, dan matikan kita semua dengan husnul khatimah. Jazakumullah ayah bunda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.